Sebelum kita membicarakan tentang hari yang sangat agung ini, yaitu hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kita akan membicarakan hari-hari yang lain. Dan kita akan berangkat dari satu ayat Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah, bi'ayyamillah ini bisa dalam arti hari-hari di mana Allah memuliakan hamba-hambanya, atau hari-hari di mana Allah menghinakan hamba-hambanya. Saat Nabi Musa ditolong dan dimenangkan Allah atas Fir'aun, maka hari itu adalah hari kemenangan Nabi Musa dan hari kekalahan Fir'aun. Allah memuliakan hambanya dan Allah menghinakan hamba yang lain. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Saya ingin masuk ke topik bahwa dalam konteks, nggak usah terlalu jauh ya, dalam konteks keberislaman kita sebagai orang Muslim, kita mengenal banyak hari-hari. Ada hari atau peristiwa turunnya wahyu pertama, yang itu menandai dimulainya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kita memperingatinya dengan nuzulul wahyu, nuzulul Quran. Ada lagi hari-hari di mana kita memperingatinya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hari di mana Rasulullah diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Kita juga memperingati misalnya saja hari tahun baru Hijriah, yaitu hari di mana Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun awal penentuan hijrah itu yang menentukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi hari-hari yang lain. Ada Nuzul Quran, ada Isra Mi'raj, ada tahun baru Hijriah, dan mungkin ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua kan hari-harinya Allah itu. Tapi ingatlah bahwa semua hari itu yang saya sebutkan tadi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada satu hari ini. Bisakah kita membicarakan tentang hari nuzulul Quran tanpa hari kelahiran Nabi? Tidak bisa. Bisakah kita membicarakan hari peristiwa Isra Mi'raj tanpa hari Maulid Nabi? Tidak bisa. Apalagi kita memperingati tahun baru Hijriah. Ini hijrahnya siapa? Kan hijrahnya Rasul. Betul. Tidak mungkin kita memperingati tahun baru Hijriah tanpa adanya hari ini. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apakah kita harus bergembira memperingati apa tidak? Kalau saya peringati. Kenapa? Karena kita juga memperingati hari-hari yang lain. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan hari di mana kita memperingatinya. Dan itu asal muasalnya adalah dari satu hari, yaitu hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kita bicara dalam konteks hari-hari. Yang kedua, kita bicara dalam konteks ittiba'ur Rasul. Saya kasih contoh misalnya. Anda sholat 5 waktu. Wa aqimus sholah wa atu zakah. Perintah Allah kita untuk melaksanakan sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Gak diatur dalam Al-Quran. Kita hanya menemukan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat melihat bagaimana sholatnya Rasul, tabi'in melihat bagaimana sholatnya sahabat, dan seterusnya sampai hari ini.
Sehingga kita sekarang melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di bulan Ramadan kita sholat taraweh. Siapa yang mengajari sholat taraweh? Rasulullah. Kemudian sholat duha, qiyamul lail, tahajud, puasa, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan hari ini, itu semuanya bermula dari adanya risalah. Yaitu turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari situ kemudian Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Wahyu turun secara terus-menerus. Dalam wahyu itu ada banyak sekali peribadatan, bahkan juga muamalah, hubungan sesama, hubungan kita dengan manusia, hubungan tetangga, dengan orang tua, dengan lingkungan, bahkan alam semesta, diatur semua dalam wahyu itu. Tapi tidak akan terjadi wahyu itu, dan kita tidak mungkin melaksanakan ibadah ini kalau tidak ada hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu.